Halo, apa kabar? Selamat datang di video pecahkan. Ini adalah episode kedua dari konten YouTube yang gue desain untuk jadi sarana pembelajaran stand up comedy untuk siapapun, terutama dalam konteks gratis, karena lo bisa tonton ini di YouTube ya tanpa harus bayar. Nah, topik dari pembahasan setiap videonya datang dari pertanyaan di Instagram yang gue kumpulin, dan hari ini pertanyaannya adalah dari Mas Dimas Bresinaga. Ini sebenarnya dia adalah satu dari begitu banyak pertanyaan serupa yang nanyain soal buku. Nah, kalau si Mas Dimas bilang, Bang, ada nggak buku yang membahas tentang jenis-jenis komedi? Aku lagi nulis skripsi, tugas akhir mengangkat tentang komedi observasi. Terima kasih Bang Panji, sehat-sehat. Thank you. Mari kita jawab. Oke, walaupun dia nanya soal jenis-jenis komedi, dan dia spesifik soal komedi observasional, ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain soal, ada nggak sih buku tempat belajar stand up, atau belajar komedi, buku komedi, dan segala macamnya. Kita akan bahas satu persatu buku-bukunya, dari yang menurut gue paling oke untuk membuat lu belajar stand up komedi, sampai tambahan-tambahan, suplemen-suplemen yang cocok untuk jadi bahan pembelajaran lo. Di Indonesia, ada beberapa orang yang udah nulis buku tentang stand up. Gua pernah nulis, ini judulnya Mereka Dalam Bercanda. Ini gue tulis tahun 2012. Ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan di blog panji.com yang memotret proses kelahiran dan pertumbuhan komunitas stand up Indo di Indonesia. Ya, jadi yang orang suka salah tuh, mereka suka bilang Panji founder stand up, Radit, Ernest, Isman, Rian founder stand up. Itu salah. Kami itu founder stand up Indo, komunitasnya. Kalau stand up mah foundernya mah dari orang luar negeri, dan pendahulunya di Indonesia ada Iwel, ada Ramon Papana. Tapi yang kami temukan adalah komunitas stand up Indo, yaitu komunitas pecinta dan pelaku stand up komedi di Indonesia yang ada dari Aceh sampai Papua. Jumlahnya luar biasa, lebih dari 100 komunitas. Nah, ini makanya saya catatan perjalanan membangkitkan stand up comedy di Indonesia, Mereka Dalam Bercanda. Dan di dalamnya ada juga ini sebenarnya buku, kalau dibaca jadi kayak kangen sendiri sama masa lalu ya. Ini kejadian 2001 sampai 2012, termasuk ini berakhirnya tuh di Bhinneka Tunggal Tawa nih. Ini tuh gue nulis, gue ngasih lihat set gue di Bhinneka Tunggal Tawa. Nah, tapi di sini ada sejumlah teori, ada sejumlah istilah juga tentang stand up comedy yang bisa lu pelajari. Bukunya setahu gue udah nggak dicetak ulang. Jadi gue nggak tahu nih lu bisa beli buku di mana. Atau mungkin lu masuk aja ke panji.com, lu cari aja. Di panji.com tuh tulisnya bukan Mereka Dalam Bercanda judulnya, tapi Susah Tapi Pasti Bisa, part 1 sampai 17 kalau nggak salah. Itu isinya ini. Terus ada lagi juga, ini buku yang juga gue sarankan, adalah bukunya Ramon Papana, Kiat Tahap Awal Belajar Stand Up Comedy Indonesia, atau Kitab Suci. Di bawahnya ini ada kayak apa sih namanya, testimoni dari gua. Tidak ada orang yang lebih tepat dari Ramon Papana untuk mengajarkan stand up comedy di Indonesia. Wawasan, konsistensi, keilmuan, dan kecintaannya tentang stand up comedy sungguh luar biasa. Simpan baik buku ini karena ini benar-benar kitab suci. Nah, ini ditandatangani langsung oleh Ramon Papana dan ditulis 2012. Gue nggak tahu duluan buku gue atau duluan bukunya Bang Ramon ya. Tapi ini buku, dan ini buku adalah, jadi gini, gue ngerti permasalahan buku ini. Banyak orang nggak mau belajar dari Ramon Papana karena mungkin mereka sebel sama Ramon Papana, karena Ramon Papana mendaftarkan open mic sebagai merek. Saya tahu itu. Tapi itu itu sebuah masalah yang udah lebih dulu. Lu lihat nih kan kitab suci ya. Bang Ramon tuh merasa suci stand up comedy Indonesia adalah istilah yang dia temukan dan dibuktikan dari buku ini. Yang jadi masalah adalah suci itu didaftarkan sebagai merek oleh Kompas TV. Karena suci juga acara televisi stand up comedy Indonesia. Yang sebenarnya kalau mau digugat bisa juga. Tapi gue nggak tahu sih apakah pernah digugat atau enggak. Terus jadi Bang Ramon nih rada kesel sama Kompas TV yang mendaftarkan Suci sebagai merek milik Kompas TV. Karena dia harusnya merasa itu punyanya dia. Dan akhirnya open mic yang kemudian dia daftarkan. Nah,
Itu alasan pertama orang nggak mau belajar dari Ramon Papana. Alasan kedua adalah karena mereka nggak pernah ngeliat Ramon Papana stand up. Yang mana bisa dimaklumi. Gue sih pernah ngeliat Bang Ramon stand up di Bali. Nah, tapi yang terjadi di buku ini adalah kumpulan. Bang Ramon itu harus diakui buku stand up comedy banyak, referensi stand up comedy banyak. Sebelum gua belajar stand up, Bang Ramon udah mulai belajar stand up. Dan ini adalah kumpulan teori yang beliau jadi kayak saduran dari berbagai macam buku. Dan banyak buku kan kayak gitu juga ya. Banyak buku tuh sebenarnya ini banyak banget buku gue sadur gue jadiin satu buku sehingga lu nggak mesti baca semuanya. Nah, itu adalah buku ini. Dan buku ini banyak teorinya dan teori-teori dasarnya oke. Tapi gue maklum kalau misalkan lu merasa ragu untuk baca buku ini karena lu merasa oke, ini buku ini teorinya oke, tapi yang nulis buku ini belum bisa membuat gue percaya dari sisi praktek. Ya oke, itu kalau misalnya itu alasan lu, oke, tapi ini masih jadi rekomendasi gue. Kalau misalnya lu pengen belajar dari orang lain dan bukan dari buku gue atau bukan dari Bang Ramon, Sam juga pernah bikin Kelakar Tanpa Batas, cuap-cuap menggelitik seorang komik. Sebenarnya bukunya bukan cuma teori stand up, tapi ada teori stand up di situ. Ada tanda tangannya juga dari Seminata Slim Boy. For my mentor. Aneh-aneh aja tuh manusia. Jelas-jelas gue belajar dari dia. Tapi dia nulisnya for my mentor. 9, 12, 12. Jadi ini buku Mereka Dalam Bercanda, buku Kitab Suci itu lahir di tahun yang bersamaan. Sama bukunya nanti yang satu ini lagi. Tapi di sini kalau gue nggak salah, Sam juga ngajar stand up. Ada sedikit teori-teori stand up. Coba mana ya? Obrolan Komtung halaman 95, coba gue cek halaman 95. Halaman 95. Komedi tunggal ya. Di sini dia cerita sih soal meracik stand up komedi, memancing tawa lewat diksi, yang biru nggak selalu tabu. Jadi intinya ini mungkin rada mirip sama buku gue, jadi nggak 100% teori, tapi ada teori di dalamnya. Dan satu lagi, ini punyanya Ernest. Buku dan DVD, ini ada stand up dia nih, Dari Merem ke Melek, catatan seorang komedian. Seingat gua, di sini itu ada teorinya juga, tapi juga ada pengalaman dia melakukan stand up. Dan ini sebenarnya casingnya, karena purpose gua berantakan ya, gue juga bingung bukunya ada di mana, buku dan DVD. Kalau DVD-nya di situ, jelas tuh, tumpukan, di sini. Ini tumpukan, nih yang lo lihat nih dari sini sampai sini, ini kumpulan koleksi DVD stand up gue. Punya Ernest ada di situ sama yang lain. Tapi bukunya gue nggak tahu di mana. Tapi di sini juga ada, tapi nggak full teori. Ada banyak cerita tapi disisipin teori. Jadi yang full teori adalah yang Ramon Papana. Dan buku yang lagi gue tulis, judulnya Pecahkan, ditulis bersamaan dengan Ulwan, teman gue, seorang stand up comedian juga yang juga sangat bagus dalam menulis. Kami nulis berdua untuk ngerjain project buku Pecahkan ini. Nah, buku Pecahkan akhirnya adalah buku teori yang gue lahirkan. Karena gue suka mikir, kalau lu ke toko buku ya, lu akan banyak ngelihat buku belajar stand up, tapi lu nggak tahu nih orang siapa gitu. Dan nggak apa-apa juga, maksud gue untuk Anda yang menulis buku tersebut, nggak apa-apa. Hanya saja kan banyak orang tuh ngomong ke gue, Ji, gue ke toko buku, gue ngeliat banyak buku belajar stand up. Tapi yang nulis buku ini gue nggak tahu apa dia bisa stand up atau enggak. Jadi gue kan nggak gitu yakin validasi dari keilmuannya yang dia berikan. Tahu dari mana teori yang dia kasih itu benar kalau dia nggak pernah praktek. Dan waktu itu berdasarkan keresahan orang yang ngomong ke gue ke toko-toko buku dan gue lihat, gue nemuin tuh semua. Tapi gue nggak fotoin dan nggak mau gue kasih lihat karena gue nggak pengen terkesan menjatuhkan orang-orang ini. Buku-bukunya banyak gue lihat terus gue nggak kenal nih. Ini bukan komik guys yang nulis ini. Siapa ini gue nggak tahu nih. Ini semua siapa ini? Mungkin ya dia ada juga buku yang isinya ngumpulin jok-joknya anak-anak, jok-jok gua, jok-jok orang, dikumpulin jadi satu buku. Ya mungkin dia ngelihat peluang dari stand up, terus ya udah gue nulis aja, jadi gue kumpulin, jadi nyari duitnya. Sehingga maklum kalau teman-teman yang pengen beli buku itu jadi ragu karena gue nggak pernah ngeliat nih orang stand up, sama kayak orang ragu sama bukunya Bang Ramon. Nah, lalu gue ngerasa itu kayaknya tanggung jawab gue sebagai orang yang dikenal stand up comedian, sebagai orang yang bukan cuman berkarir cukup panjang di stand up comedy, bisnis gue adalah bisnis stand up comedy. Gue ngerasa udah waktunya gue memberi. Gue pernah bahas di podcast nih soal memberi yang terbaik dan terbaik yang memberi. Gue selalu merasa harusnya yang terbaik memberi juga gitu. Makanya gue kemarin bikin kelas di kelas.com, kelas public speaking, karena gue juga tahu tuh
ada banyak banget buku public speaking dari orang yang gue nggak pernah ngeliat nih valid nggak ya. Gue yakin dia valid lah, mungkin dia pernah nge-MC atau mungkin dia emang guru public speaking. Tapi dibandingin dengan banyak orang yang punya pengalaman panjang soal public speaking, mungkin orang-orang pengalaman panjang ini ditungguin kapan dia bisa bikin buku atau ngajar soal public speaking. Kayak kalau gue nggak ngajar public speaking, gue ngerasa gue salah juga. Karena pengalaman gue di radio lebih dari 10 tahun, pengalaman presenting gue juga udah 10 tahun lebih. Terus gue juga stand up public speaking di berbagai macam bidang, dari stand up sampai orasi politik. Jadi dari SD sampai para menteri gitu. Jadi kalau gue anggap gue adalah yang terbaik dari public speaking, udah saatnya yang terbaik ini memberi, termasuk di stand up. Jadi buku pecahkan, kalau lu bertanya-tanya itu tentang apa, buku pecahkan itu buku untuk membantu lu yang dari nol untuk bisa nulis joke sampai bisa ngegig. Itu tujuan gue bikin buku itu. Jadi gue berharap buku itu lu pegang sampai keriting-keriting tuh, lu bolak-balik. Dan tidak lu selesaikan cepat. Karena buku itu akan membantu lu dari nol banget, dari nggak pernah nulis satu joke pun sampai joke pertama yang tulis, sampai set open mic yang lu tulis 3, 5, 7 menit, sampai set 15 menit, sampai lu udah punya set 15 menit soal itu lu udah bisa nge-gig. Tapi sampai situ doang. Jadi buku ini memang tidak untuk semua orang, buku ini untuk orang yang mau belajar stand up. Tapi teori ini jadinya. Tapi teorinya mungkin insya Allah ya lebih bisa diyakini sama lu karena lu tahu lu pernah ngeliat gue stand up. Oh, si Panji akhirnya bikin buku tentang stand up, tentang teori stand up. Nah, gue mau nih baca dia karena emang ini teori, tapi ini teori datang dari orang yang gue udah tahu nih kapasitasnya, gue tahu pengalamannya, gue tahu dia udah ngapain aja. Nah, karena itu tanggung jawab gue lagi lahirkan bukunya dan mohon sabar, makanya gue bilang masuk aja ke pecahkan.com. Pecahkan.com tuh platform untuk belajar stand up dari gue. Nah, belajarnya dalam format apa? Ada banyak, bisa buku, bisa digital download, termasuk gratisan yang lo tonton ini. Itu untuk buku pecahkan, ditungguin aja. Gue lagi dalam proses, moga-moga segera rilis. Nah, selain yang tadi, Ernest Prakasa juga dia pernah mengalih bahasakan, gue lupa bukunya. Kalau nggak salah Stand Up for Dummies ya. Coba, Stand Up for Dummies. Alih bahasa Ernest Prakasa. Oke. Ernest nggak muncul paling depan nih. Coba kita cek di halaman Wikipedia-nya. Works. Mana ya? Yang ada di sini cuman dari merem ke melek, ngenes, television, filmografi. Ya mana ya guys. Tapi gue yakin kok Ernest pernah mengalih bahasakan buku. Tapi intinya jadi ada, lo tau kan ada buku kayak Economy for Dummies, Politik for Dummies, terus kayak Marketing for Dummies. Ini ada kayak stand up comedy for dummies atau stand up comedy 101 atau apapun itu yang tadinya bahasa Inggris, terus sama Ernest alih bahasakan ke bahasa Indonesia dan dirilis. Nah itu juga buku teori. Nah itu bagus buku teori itu lu bisa cari. Kalau lu mau, gua ada nggak ya? Oh, gua ada e-booknya. Kalau lu mau buku bahasa Inggris, ya ada lagi nih, stand up comedy for beginners kalau nggak salah, iya nggak sih? Oh iya, tapi buku sih ya. Di masterclass ada belajar stand up comedy dari Judd Apatow. Stand up comedy books. Coba. Nah, ini dia. Oke. Sebentar. Nah, ada buku. Ini klasik banget nih. Paling klasik. Judulnya The Comedy Bible by Judy Carter. Gue nggak ada buku fisiknya sekarang. Harusnya gue punya, itu klasik banget itu.
The Comedy Bible Judy Carter tuh buku teori. Bahkan kebanyakan ya yang dibahas di Judy Carter ini ada di bukunya Bang Ramon sebenarnya kalau lu nggak bisa bahasa Inggris. Terus ada Born Standing, itu bukunya Steve Martin, itu juga bagus. Ada buku teori The Serious Guide to Joke Writing, itu yang nulis Sally Holloway. Terus ada banyak buku-buku lain, tapi yang tadi gue sebut, terutama yang Comedy Bible Judy Carter tuh basic banget kalau bisa temuin, lu baca buku itu kalau bisa bahasa Inggris. Nah, ini ada beberapa opsi lain. Jadi ada Prisma ini kayaknya majalah ya. Prisma itu jurnal pemikiran sosial ekonomi, tapi Prisma punya edisi yang semuanya ngebahas soal humor yang adil dan beradab. Di dalamnya itu apapun yang lu pengen pelajari tentang humor yang jadi dasar berkomedi itu ada di sini semua. Humor hoax dan politik, humor dalam kajian pembongkaran penanda zaman, wacana karun dalam bahasa Indonesia, humor sebagai ramalan atau ramalan sebagai humor, humor dalam sistem totaliter dan otoriter. Wah, banyak banget penulisnya, bagus-bagus semua. Kalau lu bisa nemuin ini oke banget. Ini oke banget. Nah, berkaitan dengan itu, gue mau ngasih tahu kapan-kapan gue sebenarnya pengen banget kesana tapi nggak pernah kesana mulu. Lu tahu nggak ada namanya IHIK 3, Institut Humor Indonesia Kini, di mana mereka ngebuka The Library of Humor Studies, perpustakaan humor pertama terbesar di Indonesia di Kelapa Gading dekat rumah gue, tapi gue belum sempat kesana. Anyway, ini bagus. Terus ini juga bagus nih, Warkop. Main-main jadi bukan main. Ditulis sama Rudy Badil dan Indro Warkop. Dan juga ada Budiarto Sambazi, Denny Sakri, dan Edi Soehardi. Ini akan membantu lu belajar, mungkin bukan stand up secara spesifik, tapi berkomedi di Indonesia. Lu akan sadar bahwa komedi itu serius, dan mereka menseriusi komedi. Ini buku bagus banget untuk belajar komedi. Terus gue juga pernah dikasih buku. Ini bukan buku aslinya, jadi yang ngasih punya bukunya, terus dia ngopiin bukunya untuk gue. A Decade of Dark Humor dan Beyond a Joke, The Limits of Humor. Ini bagus, gue pernah baca. Yang ini nggak sampai selesai, yang ini sampai selesai. Bagus. Dan ini satu lagi, kalau lo mau belajar stand up, menurut gue, baca ini deh. Lo tau gak nih? Larry Gonick, Kartun Riwayat Peradaban. Gue punya 3 jilid, tapi dia punya kayaknya emang sampai 3 jilid ya. 3 jilid. Lo akan belajar bagaimana orang bisa bikin sesuatu yang tadinya bentuknya sejarah jadi lucu. Terus terang, gue belajar caranya mengulik sejarah tuh dari Kartun Riwayat Peradaban. Ini bagus banget dan lucu banget, lo belajar ini. Ada satu lagi yang gue lupa. Itu dia. Sebentar. Moga-moga nggak jatuh. Moga-moga nggak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini gue gunain dulu deh kali ya. Angkat. Pindahin. Jangan jatuh. Pindahin. Terus ini dia. Oke. Nah, yang lain dulu ya. 2 buku ini bagus sekali untuk lo yang pengen belajar komedi. Ini Stephen Colbert, America Again. Sebelum Stephen Colbert jadi hostnya Late Show, dia tuh punya acara satirik namanya namanya apa sih? Sebentar. Nama acaranya gue lupa. Colbert Report, ya nggak sih? Colbert Report kalau nggak salah. Colbert Report. Jadi dia bermain jadi karakter konservatif dan menunjukkan orang betapa tololnya konservatif ini. Ini brilian banget. Nah, terus lu akan belajar bagaimana dia meramu komedi dari konteks politik. Buku yang serupa itu ini, The Daily Show, The Book, An Oral History, as told by Jon Stewart, correspondent, staff, and guest. Buku ini ngebahas tentang Daily Show. Daily Show adalah alasan kenapa gue bikin provokatif-proaktif di Metro TV. Tanpa acara Daily Show, provokatif-proaktif nggak ada. Dan dia ngebahas semuanya tentang The Daily Show. Ini buku bagus banget untuk yang suka late night, terutama late night yang beratnya di berita. Terus, berkaitan dengan itu, ini adalah 2 buku yang juga gue rekomendasikan. Ini The Hidden Tools of Comedy, Steve Kaplan.
yang nulis. Dia akan ngebantu lu untuk menulis komedi untuk segala macam kebutuhan. Nulis serial, TV, sitcom, untuk nulis film, termasuk untuk nulis bahan pertunjukan. The Serious Business of Being Funny. Ini. Terus, selain itu, buku terfavorit gue untuk belajar komedi, termasuk stand up, adalah ini. Sampai udah kuning banget. This is my love, the love of my life. Monologue adalah buku tentang late night, ditulis sama John Max. John Max adalah orang yang nulisin monolognya Jay Leno di Tonight Show selama belasan tahun. Di sini tulisannya ada Chris Rock nulis, John Max is one of the greatest comedy writers of all time. Chris Rock. Terus John Max is 7-time Emmy nominee and 22 tahun nulis untuk The Tonight Show with Jay Leno. Di belakang praise-nya ada dari Chris Rock, Martin Short, Billy Crystal, James Carville, Paul Begala, dan masih banyak lagi. Bukan cuma John Max pernah nulis untuk Tonight Show-nya Jay Leno. John Max juga suka nulisin joke untuk orang-orang yang mau pidato tapi pengen ada joke-nya kayak presiden atau capres dan segala macamnya. Terus terang belajar ini adalah yang membantu gue nulisin joke untuk Mas Anies Baswedan waktu dia manggung di acara acara stand up gue lupa. Tapi yang ini klipnya. Gue udah pernah naikin klipnya, tapi lu lihat aja. Dan ini klip bukan punya gue ya, dari penonton lagi viral. Mohon izin ya untuk yang punya video. Ini gue pakai di sini. Nah itu adalah si Mas Anies itu stand up. Itu tuh kalimat itu tuh gue tulisin dan ada panjang banget, gue kirim lewat WhatsApp. Dan gue belajar untuk nulis untuk orang lain itu dari buku ini. Dan buku ini tuh ngajarin banyak banget hal-hal praktis tentang menulis komedi. Banyak banget. Dan ini bagus sekali. I still love this book. I love it forever. Nah, itu tadi adalah kumpulan buku-buku tentang komedi yang bisa lo pakai untuk pelajari. Kalau lo nggak punya semua ini, sebenarnya ada satu lagi sumber yang tepat untuk belajar genre komedi, tipe komedi. Itu namanya adalah Google. Ada di situ. Lo pelajari aja di situ dan lengkap pokoknya di situ. Tapi kalau lo suka buku, itu adalah, ini karena gue punya perpustakaan aja, jadi ini semua gue kumpulin. Berantakan lagi deh, gue taruh di bawah ini. Tapi kalau lu mau nunggu buku dari gue, sabar aja, masuk aja ke pecahkan.com, nanti pre-order juga dibuka di situ, standby aja, sering-sering balik ke situ. Buku yang gue tulis untuk membantu lu belajar stand up dari nol sampai lu bisa nge-geek sendiri. Nantikan buku Pecahkan, karya gue dan Ulwan. Ya, terima kasih untuk sekarang, sekian dulu. Kita ketemu di video konten Pecahkan berikutnya, dan seperti biasa, kalau lu mau belajar stand up atau ada temen lu yang mau belajar stand up terus bingung mau kemana, nggak usah bingung. Mulai sekarang kalau mau belajar stand up, masuknya ke pecahkan.com. Thank you. Baru terpikir, gue mau ngasih buku ini gratis kepada orang yang bisa ikutan kuis. Silahkan posting di Instastory. Sekali lagi di Instastory ya. Kasih tahu sama gue stand up comedian Indonesia favorit lu. Stand up comedian Indonesia favorit lu dan kenapa. Boleh ada fotonya, boleh lu foto sama dia, boleh lu bikin video apapun, tapi bikin. Nanti gue menilai dari alasannya kenapa dia jadi favorit lu. Satu orang akan mendapatkan buku ini, Warkop Main-Main Jadi Bukan Main. Tapi bukan yang edisi tanda tangan ya, yang edisi tanda tangan ada lagi tuh, itu punya gue. Yang ini yang gue jadiin hadiah buat lu. Silakan ikutan, gue tunggu. Kuis ditutup tanggal nih, biar nggak ini ya, biar pada bisa ngecek tanggal dia nonton dan tanggal kuisnya. Takutnya kuisnya udah lewat, terus orang pada masukin terus kayak kuis jersey gue. Kuis ini akan ditutup pada tanggal 8 Juni. Ya, itu ya. Kuis ditutup tanggal 8 Juni. Sikat. Thank you. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020.
gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lo untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.